Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, di mana saja Anda berada, berjumpa dengan saya, Mukhlis Dendros. Kultum kali ini berjudul Kurban itu memakmurkan masjid. Allah mewajibkan bagi orang beriman hidup di dunia ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Di antara sekalian ibadah itu adalah kurban. Inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Ibadah salat dan ibadah kurban nampaknya tak bisa dilepaskan pada ayat ini, karena dia merupakan wujud syukur atas nikmat Allah. Ketika nikmat Allah kita terima, maka syukur itu harus diaplikasikan dengan ketaatan dan ketundukan, di antaranya salat dan berkurban. Kurban itu salah satu aspek memakmurkan masjid Allah. Masjid bagi seorang mukmin adalah untuk beribadah, dan masjid itu harus dimakmurkan. Ada beberapa tanda atau kriteria orang yang ikut memakmurkan masjid, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah man amana billah wal yawmil akhir. Itu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi faktor pertama adalah iman. Iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir. Ini keimanan ini merupakan landasan dasar bagi seseorang untuk memakmurkan masjid. Wa aqamas shalah, dan mendirikan salat. Wa ataz zakah, dan membayar zakat. Wa lam yakhsha illallah fa'asa, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah SWT. Ulaika ayakunu minal muhtadin. Mereka itu mudah-mudahan mendapat petunjuk. Ini dasarnya seorang mukmin itu dituntut untuk memakmurkan masjid Allah. Masjid itu pemakmurannya banyak, bisa dengan sholat di masjid, aktivitas sosial, termasuk juga pelaksanaan ibadah kurban. Sudah menjadi kebiasaan bagi seorang mukmin, kalau dia ingin berkurban, maka dia mendaftar di masjid atau di musola dalam rangka untuk bisa terlibat untuk penyembelihan hewan kurban di masjid tersebut. Sehingga dengan pelaksanaan kurban di masjid, maka berkumpullah jamaah masjid, masyarakat sekitar untuk bersama-sama mengerjakan penyembelihan hewan kurban, kemudian juga pembagian dan pendistribusiannya kepada yang berhak untuk menerimanya. Nah, memakmurkan masjid itu bukan sebatas sholat, bukan sebatas untuk melaksanakan ibadah ritual saja, tapi bisa juga untuk pendistribusian zakat,
Bahkan masjid juga bisa untuk berdakwah, pembinaan remaja, kemudian juga pendidikan, menjadikan majelis ilmu, dan juga untuk pengelolaan hewan kurban yang dikoordinir oleh pengurus masjid, membentuk panitia kurban. Jadi masjid itu harus diberdayakan oleh orang beriman, termasuk dengan berkurban. Maka percayakanlah kurban Anda dikelola oleh pengurus masjid. Ketika kita akan berkurban, serahkan ke pengurus masjid untuk dikelola. Dan kita hanya berhak untuk mendapat 1/3 bagian. Kalau ingin menyerahkan keseluruhan, itu bagus. Jadi ikhlaskan bahwasanya dipercayakan kepada pengurus masjid untuk menyembelih hewan kurban dan membagikannya ke masyarakat, ke jamaah di masjid itu. Nah, ini juga wujud ikhlas bagi seorang yang berkurban. Mudah-mudahan bagi Anda yang mampu berkurban tahun ini, Allah berikan kelapangan hidup, Allah berikan kemudahan, dan semua ibadah yang dilakukan itu Rasul menyatakan ibarat bulu pada hewan kurban itu, satu helai bulu itu akan menjadi kebaikan. Berapa banyak bulu yang ada di hewan kurban itu akan menjadi kebaikan. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.